Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan sehat. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Asep Rahmatullah, SPD IMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Febriani dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 2204010002. Di sini saya akan bercerita tentang isi buku Sejarah Peradaban Islam sebagai tugas EKT 2 Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, peradaban Islam adalah dari kata Arab al-had ra'al Islamiyah yang berarti kebudayaan. Riwayat hidup Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Di usia 6 tahun, ibunya wafat dan Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sampai berusia 8 tahun. Selanjutnya ada masa disintegrasi, yaitu dari tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Ditandai dengan perpecahan dan kemunduran politik umat Islam hingga berpuncak pada terenggutnya Baghdad oleh bala tentara Hulugu di tahun 1258 Masehi. Islam di Spanyol dan pengaruhnya terhadap Renaissance di Eropa. Perkembangan Islam di Spanyol ada 6 periode. Yang pertama ada periode 1, yaitu dari tahun 711 sampai 755 Masehi. Yang kedua ada periode 2, yaitu dari tahun 755 sampai 912 Masehi. Periode ketiga dari tahun 912 hingga 1013 Masehi. Periode keempat tahun 1013 hingga 1086 Masehi. Periode 5 yaitu dari 1086 sampai 1248 Masehi. Periode ke-6 yaitu dari 1248 sampai 1492 Masehi. Masa kemunduran yaitu dari tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Selanjutnya ada masa kemunduran dari tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Awal kemunduran peradaban Islam dimulai Baghdad yang merupakan ibu kota Bani Abbasiyah dan pusat peradaban Islam. Diserang dan dihancurkan oleh tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan pada 1258 Masehi. Selanjutnya ada masa 3 kerajaan besar, yaitu dari tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Masa berlangsung kemunduran di tahun 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan adalah Utsami di Turki, Safawa di Persia, dan Mughal di India. Penjajahan Barat atas dunia Islam dan perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam. Kebangkitan bangsa Barat bermuara pada khazanah pengetahuan dan metode berpikir yang dikembangkan oleh Islam, yakni rasional. Di antara jalur masuknya yaitu pengetahuan Islam
ke Eropa yang terpenting adalah Spanyol. Selanjutnya ada kedatangan Islam di Indonesia. Masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda. Sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, di Indonesia telah berdiri kerajaan besar seperti Samudra, Pasai, dan Aceh Darussalam yang berada di Sumatera. Kerajaan yang berada di Jawa yaitu ada Kerajaan Panjang, Demak, dan Kerajaan Cirebon. Selanjutnya ada kerajaan yang berada di Kalimantan, yaitu ada Kerajaan Banjar dan Kutai. Selanjutnya, kerajaan Islam zaman penjajahan Belanda. Perkembangan Islam pada zaman masa penjajahan mengalami pengurangan karena penjajah membawa agama baru. Selain itu juga adanya politik impera di kalangan warga kerajaan muslim sehingga terjadi perpecahan dalam kerajaan muslim. Selanjutnya, ada peradaban Islam di Indonesia, yaitu terbagi menjadi 2 zaman. Yang pertama yaitu sebelum merdeka, yang kedua itu ada sesudah merdeka. Sebelum merdeka, yang pertama itu ada biografi keagamaan. Yang kedua itu ada ulama dan ilmu-ilmu keagamaan, yaitu penyebaran dan pertumbuhan kebudayaan. Islam di Indonesia terutama terletak di pundak para ulama. Yang ketiga, ada arsitek bangunan, penyebaran atau perbedaan latar belakang budaya, arsitektur bangunan-bangunan Islam di Indonesia berbeda dengan yang terdapat di dunia Islam lainnya. Selanjutnya ada zaman sesudah merdeka, yaitu membuat lembaga. Yang pertama ada Departemen Agama yang bertugas untuk menyelenggarakan, membimbing, dan mengawasi pendidikan agama. Yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada hukum Islam, dan yang keempat ada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.